Shalom, puji Tuhan kita sudah ada di akhir pekan. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama bersama saudara-saudara kita boleh merayakan Idul Fitri Lebaran beberapa hari yang lalu, dan hari ini di akhir pekan kita kembali akan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami boleh bersuka cita bersama keluarga dalam liburan, tetapi juga dalam sukacita bersama saudara-saudara yang lain yang merayakan Lebaran. Tetapi di hari ini juga kesempatan kami merenungkan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, dan tuntunlah kami Roh Kudus supaya kami memahami dan menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Yohanes 21 ayat 4 dan 5. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Bapak Ibu, setelah kematian Yesus, para murid tercerai-berai. Mereka bahkan tak tahu apa yang harus dilakukan di masa-masa itu. Sebagai mantan nelayan, Petrus pun memutuskan untuk menjala ikan. Dan beberapa dari murid Yesus yang lain ikut pula dengan Petrus. Maka semalam-malaman suntuk mereka bekerja keras, tapi mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka hanya menunggu ya ikan itu bisa mereka tangkap, tetapi tidak dapat juga. Nah, kondisi itu pasti terasa sangat berbeda kalau saja Yesus bersama dengan mereka. Mereka seperti kehilangan arah, seperti kehilangan pegangan, kehilangan ide dan kemampuan. Namun ketika hari mulai pagi atau mulai cerah, mereka mendengar ada suara dari tepi pantai yang berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Lalu suara itu pun menyahut kembali, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Nah, waktu mendengar perintah itu, mungkin Petrus dan Yohanes saling melirik satu dengan yang lain, dan kemudian melemparkan jalanya. Dan siapa sangka, waktu menarik jala itu, mereka mendapatkan ikan dan merasa sangat kewalahan menariknya karena banyaknya ikan yang mereka dapat atau tangkap. Yohanes pun membisikkan kepada Petrus kalau orang di tepi pantai itu adalah Tuhan. Lalu dengan segera Petrus mengenakan pakaiannya dan mendapati Yesus lebih dulu. Yesus sendiri sudah menyiapkan sarapan untuk mereka. Dia punya ikan, tapi dengan menghargai mereka, dia menyuruh murid-muridnya membawa beberapa ikan untuk dibakar. Nah saudara, kita bisa jadi seperti Petrus dan murid-murid yang lainnya. Kita bisa serasa kehilangan tujuan, kehilangan gairah, dan gak tahu harus melakukan apa lagi dan bagaimana. Nah, kisah ini mengingatkan dan menyadarkan kita kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada dan selalu datang tepat pada waktunya. Kisah ini memberikan kita 3 pelajaran penting. Yang pertama, janganlah khawatir tentang apapun juga. Percayalah dan serahkanlah hidupmu pada Tuhan. Artinya bahwa Tuhan tahu dan mengerti apa yang kamu alami dan gumuli. Sebagaimana kisah ini, dialah yang justru datang menghampiri murid-muridnya. Dialah yang menanyakan keadaan mereka. Dan dia juga yang membuat dan mengadakan mujizat untuk mereka. Dia juga melayani mereka dengan memberi mereka lauk pauk yang sudah tersedia, sudah dibakar dan siap untuk dimakan. Dan menariknya, bahwa lauk pauk itu bukan dari ikan tangkapan murid-muridnya. Luar biasa bukan? Yang kedua, jadilah seperti Yohanes. Ketika dia tahu bahwa mereka dapat sejumlah besar ikan, dia langsung tahu dan berkata, "Itu Tuhan." Jadi pesannya di sini, ingat berkat, ingat Tuhan. Bukan ingat diskon baju atau kredit. Artinya kalau diberkati jangan lupa Tuhan. Dan berikanlah sebagian berkatmu, apakah dari gajimu, dari bonusmu, dari lemburmu, dan apapun juga. Berikanlah itu kepada Tuhan melalui gerejanya. Yang ketiga, jadilah seperti Petrus. Begitu Petrus tahu itu Yesus, dia langsung mengenakan pakaiannya dan menjumpai Yesus. Aplikasi praktisnya adalah ketika kita tahu Tuhan sudah memberkati kita. Dia adalah Tuhan kita, maka hendaklah hidup kita penuh antusias. Kita bersemangat, kita sungguh-sungguh mengenakan pakaian yang kudus, pakaian yang sungguh-sungguh penuh kepantasan untuk berjumpa dengan Dia. Yaitulah kebenaran dan sungguh-sungguh hidup di dalam kehendaknya. Di mana kita semakin mendekatkan diri kepadanya,
menjadi semakin rendah hati, menjadi semakin setia, semangat melayani, dan memberi yang terbaik baginya. Jadi biarlah kiranya makna kebangkitan Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya melalui kisah ini, menginspirasi kita untuk mari kita tetap percaya dan mari kita tetap sungguh-sungguh ingat Dia dan terus memberi yang terbaik kepadanya. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, kami bersyukur kami boleh diberkati oleh firman-Mu, dan di akhir pekan ini kami diteguhkan lagi untuk kami punya semangat kebangkitan, semangat yang sungguh-sungguh membawa hidup kami bersyukur atas segala sesuatu. Kami tidak takut khawatir, tetapi kami semakin ingat Tuhan, dekat Tuhan, dan hidup dalam perkenanan, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, dan selamat menikmati liburan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.